Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arianto. Saya dari kelas eksekutif. Nomor induk saya 1409-2175. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kewirausahaan. Kita langsung saja mulai materi tentang kewirausahaan. Sebelum kita menuju materi kewirausahaan, kita harus tahu dulu tentang ilmu ekonomi dulu, karena kewirausahaan itu termasuk dalam ilmu keekonomian. Apakah itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah sesuatu ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan. Menurut L. Myers, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia dan kepuasan akan kebutuhan tersebut. Kaitannya dengan kewirausahaan, entrepreneurship, bagaimana seorang kewirausahaan atau manajer dengan memberikan atau memerintah kebutuhan masyarakat. Pembagian ekonomi meliputi makroekonomi dan mikroekonomi. Yang disebut dengan teori ekonomi makro adalah pengetahuan ekonomi yang mempelajari secara keseluruhan, misalnya pendapat nasional, produksi nasional, investasi nasional. Artinya tidak mempelajari secara individu atau perusahaan. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dengan periode tertentu dalam 1 tahun. Perkembangan nasional ditinjau dari sudut jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat dari penjualan barang dan jasa-jasa. Menurut harga yang berlaku disebut national income at market price, dan setelah dikurangi pajak tidak langsung disebut national income at factor cost. Contoh, pabrik rokok gudang garam menjual rokoknya selama 1 tahun seberat 10 miliar rupiah. Dari penjualan tersebut menghabiskan bahan baku dan sebagainya sebanyak 7 miliar. Jadi penghasil national income of market price-nya sebesar 3 miliar rupiah. Sebagai pengusaha berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah sebesar 1 miliar. Maka national income at factor cost-nya sebesar 2 miliar rupiah. Yang dimaksud dengan teori ekonomi makro adalah pengetahuan ekonomi yang mempelajari unsur-unsur ekonomi serta individu atau perusahaan sebagai pemecahan dari variabel-variabel ekonomi. Makro biasanya membahas harga-harga barang dan jasa secara individual. Mereka yang menghasilkan produk disebut produsen dan yang menggunakan disebut konsumen. Sistem perekonomian kita akan membahas lagi tentang sistem perekonomian di Indonesia. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial di Indonesia berdasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, di mana secara demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atas pemilihan anggota-anggota masyarakat.
Ciri positif: perekonomian disusun atas usaha bersama dan kekeluargaan. Cabang produksi menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara, diperuntukkan kemakmuran rakyat. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Hak milik perorangan diakui. Fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Ciri negatif: sistem etatisme. Negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan yang bisa mematikan daya kreasi. Sistem free flight liberalism membutuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Monopoli, pemusatan kekuasaan ekonomi pada suatu kelompok. Kita masuk ke pengertian definisi dan pengertian wirausaha. Pengertian wirausaha itu sendiri adalah wirausaha dalam bahasa asing disebut entrepreneur. Kewirausahaan disebut entrepreneurship. Pengertian wirausaha sama dengan wira swasta, sama dengan saudagar. Wira swasta berasal dari kata wira yang berarti manusia tunggal, pahlawan atau teladan, berbudi luhur, berani. Pahlawan berjiwa besar, sama artinya sendiri dari sta. Iswa artinya sendiri dari sta, artinya berdiri. Sedangkan saudagar berasal dari kata saud yang berarti 1000. Dagar artinya akal. Jadi pengertian wirausaha sama dengan wira swasta. Menurut Watsi Sumanto, wirausaha adalah keberanian, keutamaan, serta perkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Menurut Yusuf menyatakan bahwa wira swasta adalah yang satu, memimpin usaha baik secara teknis atau ekonomis dengan berbagai aspek fungsional, memiliki dipandang dari suatu permodalan, owner. Kedua, manager. Poin 3, menanggung resiko. Poin 4, pelopor usaha, artinya menciptakan sesuatu yang new and different. Yang kelima, inovatif, imitator. Poin yang berikutnya membawa keuntungan uang maksimal. Yang berikutnya lagi membawa usaha ke arah kemajuan, perluasan, pengembangan melalui jalan kepemimpinan ekonomi. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu proses dari menjalankan kegiatan baru, kreatif, inovatif dalam memproses sesuatu untuk dirinya dengan memberi nilai tambah bagi masyarakat. Jadi tidak hanya bertumbuh pada faktor ekonomi saja, tetapi pertimbangan sosiologis dan politis. Ada 5 tipe pokok wirausaha, yaitu yang pertama, wirausaha sebagai orang. Fak atau kapten
of industry di bidang tertentu. Ia membangkitkan dirinya untuk berprestasi, mempertahankan dan mengembangkan kewirausahaan. Yang kedua, wira swasta adalah orang bisnis baik untuk dirinya, keluarga maupun lingkungannya. Wira swasta adalah soal engineer, artinya owner mengingatkan pegawainya meminimalisir kerugian perusahaan. Wira usaha adalah manajer untuk menunjukkan usaha dengan manajemen modern. Berikutnya, wirausaha adalah sebagai orang tua. Peran usaha sebagai berikut. Ada dua dharma bakti wirausaha dalam pembangunan bangsa, yaitu sebagai pengusaha memberikan dharma bakti melaksanakan proses produksi, distribusi dan konsumsi dalam berusaha mengingatkan pendapatan masyarakat. Sebagai pejuang bangsa dalam bidang ekonomi, mengingatkan ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada bangsa asing. Dari uraian tersebut kemudian maka masyarakat kurang berminat terhadap wirausaha. Banyak faktor dan jawabannya ialah menjadi wirausaha memiliki sifat agresif, ekspresif, bersaing, egois, tidak jujur, pikir, sumber penghasilan tidak stabil, pekerjaan rendah, tidak terhormat. Pandangan semacam ini dianut oleh sebagian penduduk sehingga mereka tidak tertarik. Mereka tidak menginginkan anaknya terjun ke dunia wirausaha. Bahkan cita-citanya diarahkan untuk menjadi pegawai negeri, bukan pedagang. Landasan filosofis ini yang menyebabkan putra-putri atau anak bangsa ini tidak terfortivasi terjun ke dunia bisnis. Rakyat Indonesia sebagian besar beragama Islam, seharusnya mencontoh Rasulullah SAW yang bergerak di bidang bisnis. Pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Yang bersih berarti sebagian dari kegiatan profesi bisnis. Gambaran ideal manusia wirausaha adalah orang yang dalam keadaan bagaimanapun ada daruratnya tetap mampu berdiri atas kemampuan sendiri untuk menolong dirinya keluar dari kesulitan yang dihadapinya, termasuk mengatasi kemiskinan tanpa instansi sosial dan dalam keadaan yang biasa atau tidak darurat. Manusia wirausaha bahkan akan mampu menjadikan dirinya maju, kaya, berhasil lahir batin. Dr. Suparman mengatakan ciri manusia wirausaha sebagai berikut. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, tahu apa nama
apa maunya dengan merencanakan upaya dan menentukan program batas waktu untuk mencapainya. Berpikir teliti dan berpandang kreatif dan imajinasi konstruktif, siap mental untuk menyerap dan menciptakan kesempatan, serta siap mental dalam kompetisi untuk memenuhi persyaratan kemahiran mengerjakan sesuatu yang positif. Membiasakan diri bersikap mental positif, maju dan selalu bergairah dalam setiap pekerjaan. Mempunyai daya penggerak diri yang selalu menimbulkan inisiatif. Tahu menyesuaikan dirinya, waktu dan mensyukuri lingkungannya. Bersedia membayar harga kemajuan yang yaitu kesediaan berjerih payah. Memajukan lingkungan dengan menolong orang lain agar orang lain dapat menolong dirinya sendiri. Membiasakan membangun disiplin diri, bersedia menabung dan membuat anggaran waktu dan uang. Selalu menarik pelajaran dari kekeliruan, kesalahan dan pengalaman pahit, selalu berprihatin. Manusia salesmanship, kemampuan menjual, memiliki kepemimpinan dan kemampuan memperhitungkan resiko. Mereka berwatak maju dan cerdik serta percaya pada diri sendiri dan mampu memusatkan perhatian terhadap setiap tujuannya. Berkepribadian menarik, memahami seni berbicara dan seni bergaul, jujur, bertanggung jawab, ulet, tekun dan terampil. Memperhatikan kesehatan diri, menjauhkan diri dari sifat dengki, rakus, dendam atau takut tersaingi. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keuntungan dan kelebihan menjadi wirausaha. Keuntungan menjadi wirausaha, terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri. Kedua, terbuka peluang untuk mendemonstrasikan kemampuan serta potensi seorang secara penuh. Ketiga, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. 4. Terbuka seseorang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkret. 5. Terbuka kesempatan untuk menjadi bos. Kelemahan menjadi wirausaha, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memikul berbagai risiko. Jika risiko ini diantisipasi secara baik, maka berarti wirausaha telah menggeser risiko tersebut. Bekerja keras dan waktu atau jam kerjanya panjang, kualitas kehidupannya masih rendah sampai usaha berhasil. Sebagai dia harus berhemat, tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus dia buat walaupun dia kurang menguasai permasalahan yang dihadapinya. Beberapa faktor kritis untuk memulai usaha baru. Ada beberapa faktor kritis yang berperan dalam membuka usaha baru, yaitu personal, menyangkut aspek kepribadian seseorang; sosiologikal, menyangkut masalah hubungan dengan family dan sebagainya; environmental, mengangkat hubungan dengan lingkungan. Apabila seseorang mempunyai ide untuk membuka suatu usaha baru, maka dia mencari faktor-faktor yang dapat mendorongnya. Dorongan-dorongan ini tergantung pada beberapa faktor, antara family, teman, pengalaman, keadaan ekonomi, keadaan lapangan kerja, dan sumber daya yang tersedia. Faktor-faktor sosial lainnya yang berpengaruh terhadap minat
memulai bisnis ini adalah masalah tanggung jawab terhadap keluarga. Orang yang berumur 25 tahun akan lebih mudah membuka bisnis dibandingkan dengan orang yang berumur 45 tahun yang sudah punya istri. Beberapa anak banyak beban di jalan rumah, bayi, rumah tangga dan sebagainya, dan demi ada faktor sosial lainnya yang berpengaruh. Hal yang berpengaruh dalam membuka bisnis ialah pertimbangan antara pengalaman dengan spirit, energi, dan rasa optimis. Biasanya orang-orang yang lebih optimis energi dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berumur. Oleh sebab itu, pembukaan usaha sebaiknya dilakukan pada saat seorang memiliki rasa optimis dan sudah dipertimbangkan secara matang. Modal proses kewirausahaan yang pertama, inovasi, triggering event atau pemicu, implementasi atau pelaksanaan, growth atau pertumbuhan. Yang pertama kita akan membahas tentang inovasi. Proses inovasi, beberapa faktor personal mendorong inovasi adalah keinginan berprestasi, adalah sifat penasaran, keinginan menanggung risiko, faktor pendidikan, faktor pengalaman. Adanya inovasi berasal dari diri seorang akan mendorong dia menjadi pemicu ke arah memulai usaha. Sedangkan faktor environment mendorong inovasi adalah adanya peluang, pengalaman, dan kreativitas. Tidak diragukan lagi, pengalaman adalah guru yang berharga yang memicu pewirausaha, apalagi ditunjang oleh adanya peluang dan kreativitas. Proses pemicu ada beberapa faktor yang mendorong trigger event, artinya memicu atau memaksa seorang untuk terjun ke dunia bisnis adalah adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, tidak ada pekerjaan lain, dorongan karena faktor usia, keberanian menanggung resiko, dan komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis. Faktor-faktor environment yang mendorong pemicu bisnis adalah adanya persaingan dalam dunia kehidupan, adanya sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan, misalnya memiliki tabungan modal, warisan, memiliki bangunan yang strategis dan sebagainya. Namun mengikuti langkah-langkah atau inkubator bisnis, sekarang banyak kursus bisnis dan lembaga manajemen fakultas ekonomi melaksanakan pelatihan dan inkubator bisnis. Kebijaksanaan pemerintah misalnya adanya kemudahan dalam lokasi berusaha ataupun aktivitas kredit dan bimbingan usaha yang dilakukan oleh Depnaker. Sedangkan faktor-faktor sosiologis yang menjadi pemicu serta pelaksanaan bisnis adalah adanya hubungan atau relasi dengan orang lain, adanya tim yang dapat bekerjasama dalam berusaha, adanya dorongan dari orang tua untuk membuka usaha, adanya bantuan famili dalam berbagai kemudahan, adanya pengalaman dalam dunia bisnis sebelumnya. Proses pelaksanaan atau faktor personal yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis adalah sebagai berikut: adanya seorang berusaha yang sudah siap mental secara total,
ada manajer pelaksanaan sebagai tangan kanan pembantu utama, adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis, dan adanya visi pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Proses pertumbuhan ini didorong oleh faktor fungsi, antara lain adanya tim yang kompak dalam menjalankan usaha sehingga semua rencana dan pelaksanaan operasional berjalan produktif. Adanya strategi yang mantap sebagai produk dari tim yang kompak. Ada struktur dan organisasi yang sudah membudidaya. Budaya pilihan juga sudah terbentuk dan diikuti dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh karyawan, maka perkembangan perusahaan akan berkembang besar. Adanya produk yang dibanggakan atau keistimewaan yang dimiliki, misalnya kualitas makanan, lokasi usaha, manajemen personalia, dan sebagainya. Sedangkan faktor environment yang mendorong implementasi dari pertumbuhan bisnis adalah sebagai berikut. Adanya unsur persaingan yang cukup menguntungkan dunia. Persaingan saat ini sangat tajam. Ada berbagai bentuk persaingan yang ada di pasar, dari pengusaha pasar yang sangat dominan, yang punya kekuatan yang sedang dan yang lemah. Dalam istilah pemasaran mereka ini terdiri atas market leader, market challengers, market followers, dan market nichers. Di pasar ditemukan pemimpin pasar pada setiap produk atau merek yang dijual di pasar. Ada merek yang melekat di hati konsumen. Mereka ini market share-nya paling banyak. Tugas ini disebut market leader. Kemudian musuh penantang pasar, market challengers, yang berusaha menunggu kesempatan mengatasi leader. Setelah itu ada market follower yang ikut-ikutan saja karena modal terbatas, merek belum terkenal. Dan terakhir market nicher yang menjual produknya pada relung-relung celah pasar yang belum terisi oleh merek lain. Adanya konsumen dan pemasok barang yang konsinum, adanya bantuan dari bank, investor yang memberikan fasilitas keuangan, adanya sumber-sumber yang bersedia yang masih bisa dimanfaatkan, adanya kebijaksanaan pemerintah yang menunjang berupa peraturan bidang ekonomi yang menguntungkan. Berbagai tipe macam wirausaha. Dari perilaku wirausaha maka dapat dikemukakan 3 tipe wirausaha, yaitu wirausaha yang memiliki inisiatif, wirausaha yang mengorganisir mekanisme sosial dan ekonomi untuk menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, yang menerima risiko atau kegagalan. Bila ahli ekonomi entrepreneur adalah orang yang mengkombinasikan risk users, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga orang yang memperkenalkan perubahan-perubahan inovasi dan perbaikan produksi lainnya. Dengan kata lain, wirausaha adalah seorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi alam, tenaga, modal, dan skill untuk tujuan berproduksi. Bagi seorang yang psikologis, seorang wirausaha adalah seorang yang mempunyai dorongan kekuatan dari alam untuk memperoleh suatu tujuan, suka
mengadakan eksperimen atau untuk menampilkan kebebasan orang lain. Bagi seorang bisnismen atau wirausaha adalah merupakan ancaman pesaing atau pesaing baru, atau juga bisa seorang partner atau konsumen atau seorang yang bisa diajak kerjasama. Bagi seorang pemodal, melihat berusaha adalah seorang yang menciptakan kesejahteraan orang lain, yang menemukan cara-cara untuk menggunakan ratios memerangi pemborosan dan membuat lapangan kerja yang disenangi oleh masyarakat. Sedangkan perusahaan adalah proses di mana kita menciptakan tambahan kemakmuran, tambahan kemampuan diciptakan oleh individu wirausaha yang menanggung resiko, menghasilkan waktu dan menyediakan berbagai produk dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan boleh saja merupakan barang baru, tapi mesti mempunyai nilai yang baru dan berguna dengan memanfaatkan skill dan resources yang ada pada pengertian wirausaha di atas tersimpul dengan konsep seperti sisi baru, kondisi menciptakan kemakmuran dan menanggung risiko wirausaha ini dicontoh pada semua profesi seperti pendidikan, kesehatan, pendidikan dan hukum, arsitektur, engineering, pekerjaan sosial dan distribusi. Kewirausahaan adalah proses menciptakan suatu yang dapat menggunakan waktu dan kegiatan disetarakan modal dan risiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Selanjutnya diungkapkan pula 3 tipe utama wirausaha, yaitu wirausaha ahli atau craftsman, yang kedua the promoter, yang ketiga general manager. Wirausaha ahli adalah seseorang yang memiliki suatu ide yang ingin mengembangkan proses produksi, sistem produksi sebagainya. Dia juga menjual lisensi idenya untuk dijadikan produk komersial. Pengetahuannya lebih banyak di bidang teknisi produksi dibandingkan pengetahuan di bidang pengawasan, finance dan sebagainya. Misalnya seorang tukang mendirikan sebuah perusahaan produksi, seorang supir truk membuka perusahaan hutan, seorang dokter membuka sebuah perusahaan klinik kesehatan. Dan besar wirausaha berasal dari tipe individu seperti ini. The promoter adalah seorang individu yang tadinya mempunyai latar belakang pekerjaan sebagian sales atau bidang marketing, yang kemudian mengembangkan perusahaan sendiri. Keterampilan yang sudah ia miliki biasanya merupakan faktor pendorong untuk mengembangkan perusahaan yang baru ia rintis. General manager adalah seorang individu yang ideal yang secara bekerjasama pada sebuah perusahaan. Dia banyak menguasai keahlian bidang produksi, permasalahan, permodalan, dan pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, entrepreneur mempunyai arti yang berbeda pada setiap seseorang karena mereka melihat konsep ini dari berbagai sudut pandang. Namun demikian, ada beberapa aspek umum yang terkandung dalam pengertian entrepreneur, yaitu adanya unsur resiko, kreatif, efisiensi, kebebasan, dan imbalan. Macam-macam role wirausaha. Woman entrepreneur
minority entrepreneur, immigrant entrepreneur, part-time entrepreneurs, home-based entrepreneur, family entrepreneur, dan co-trainers. Konsep 10D dari Big Grave. Yang pertama mimpi, yang kedua delusions, yang ketiga doors, yang keempat determination, yang kelima dedication, yang keenam devotion, yang ketujuh decide, yang ke-8 destiny, yang 9 dollars, yang 10 dolar. Beberapa kelemahan wirausaha Indonesia. Yang pertama sifatnya mentalitas yang meremehkan mutu, sifatnya mentalitas yang suka menerabas, sikap tak percaya kepada diri sendiri, sikap tak disiplin, mengabaikan right jubers. Ciri-ciri wirausaha sukses. Yang pertama ada stability, mempunyai kecakapan dalam menyelesaikan diri di lingkungan yang baru, dan menciptakan pemecahan yang kreatif pada masalah yang timbul. Yang berikutnya competitiveness, yaitu kemampuan untuk bersaing, mempersiapkan diri untuk persaingan dalam mencari keuntungan. Yang berikutnya confidence, mempunyai keyakinan bahwa apa yang sudah direncanakan adalah akan berhasil. Yang berikutnya disiplin, untuk fokus dan tepat pada schedule dan deadline yang telah digariskan. Yang berikutnya drive, kemauan untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang telah dibuat. Berikutnya honesty, mempunyai komitmen untuk bertindak jujur, berhubungan bisnis dengan orang dengan cara fair. Organization, merumuskan tugas-tugas yang dijalankan dengan cara benar dan teratur. Berikutnya perseverance, yaitu pantang menyerah. Berikutnya perseverance, pandai meyakinkan pada orang lain perihal ide dan rencananya. Berikutnya risk taking, siap bila tidak berhasil, dan pandai mengkalkulasi risiko sehingga dapat menghindari hambatan-hambatan. Berikutnya understanding, mampu mendengarkan pendapat orang dan mempunyai jiwa tepolisliro dalam bahasa Jawa, kepada orang lain itu selalu mengapresiasi keberhasilan orang lain dan mampu share atau berbagi rasa dalam kehidupan orang lain. Yang berikutnya vision, mempunyai pandangan dan mempunyai ramalan hari depan yang baik. Mungkin sekian dulu video dari saya, mungkin lain kali bisa
ada kesempatan bisa disambung lagi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.